Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri, saat teduh dimulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, buat kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jika Tuhan boleh mengizinkan kami Tuhan melewati hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terlebih 1 minggu ini Tuhan kami boleh menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami telah ibadah di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang tolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami. Kami juga menyerahkan seluruh tim yang boleh ada pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau persatukan iman percaya kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terkhusus Bapa yang baik, kami mau menyerahkan Ibu Pendeta kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau Tuhan tutup bungkus, Engkau urapi agar apa yang boleh disampaikan Ibu Pendeta kami benar-benar boleh menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih
Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi kasih Allah yang turun ke dunia, hormat bagi anak Bapa juru selamat manusia. Haleluya, haleluya, juru selamat manusia. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Bapa Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan responsoria. Kita ambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soralah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia menindakkan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangannya turun-temurun bersama-sama. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Gloria Patria. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri.
jemaat Tuhan, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari anak darah Maria, akhir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita mengangkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan. Hari lepas hari kami tetap ada di dalam pemeliharaan
di dalam penjagaan, di dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami merasakan dan menghadapi jalan buntu. Kami boleh datang kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam kehidupan kami. Ada satu jalan yang tidak pernah tertutup dalam hidup kami, adalah jalan untuk berseru kepada Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Berikan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengan tekun mendengar, dan kaki tangan seorang pekerja yang mau melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menyimak pada Alkitab masing-masing. Saya berharap sekalipun Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing, tetap membuka Alkitab ya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Baik, saya akan bacakan di dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatkan kebenaran, pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani. Kehidupan orang Kristen, pengikut Kristus selalu dekat dengan yang namanya peperangan rohani. Selalu berbicara tentang perjuangan. Ini kehidupan iman kekristenan. Paulus menggambarkan kehidupan peperangan atau kehidupan kerohanian kita itu seperti seorang pelari yang sedang berlari di satu arena pertandingan. Namanya orang berlari di arena pertandingan itu bukan orang yang melakukan segala sesuatunya dengan santai, tidak. Sebelum masuk ke dalam arena, dia mempersiapkan diri. Setelah dia ada di dalam arena, dia berjuang. Ya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini juga gambaran kehidupan kita orang Kristen.
di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan iman kita, bukan hanya berbicara tentang berkat dan berkat. Bukan hanya berbicara tentang mujizat demi mujizat. Bukan hanya berbicara kesuksesan demi kesuksesan. Tidak. Tetapi di dalam kehidupan orang Kristen, berbicara juga tentang perjuangan, tentang peperangan rohani. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, nats yang kita baru saja baca ini berbicara tentang perlengkapan rohani. Coba kita simak baik-baik. Ada beberapa kata, ya. Kata ini mengandung kata yang aktif. Karena di sini dikatakan kata kerja, kalau saya katakan, di sini ada kata bertahan, perjuangan, melawan. Ada dua kali kata melawan. Ya, perlawanan, memadamkan, berjaga-jaga. Kata-kata ini menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang aktif, kehidupan yang dinamis. Kalau namanya orang bertahan, berarti dia menghadapi sebuah serangan. Kalau dibilang perjuangan, berarti ada hal yang kita sedang kerjakan dan kita sedang tuju, kita sedang mengarah ke sana. Ketika berbicara melawan, artinya ada di mana kita mempertahankan diri dan membela diri. Dan masih ada lagi. Berjaga-jaga, ini berbicara tentang sikap waspada. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita hidup di dalam situasi yang tidak biasa. Bukan kehidupan yang sekedar hidup, ya, pokoknya hidup, kerja, cari uang, makan, pulang, istirahat, tidur, besok paginya begitu lagi, enggak. Kehidupan kekristenan berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani. Kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan untuk kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Perjuangan untuk kita bisa meraih mahkota kehidupan. Dan kenapa kehidupan ini digambarkan seperti kehidupan yang tidak biasa, tidak santai? Kenapa? Mari kita melihat. Karena di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan iman kita menghadapi musuh, kita menghadapi peperangan. Musuhnya tidak selalu terlihat. Karena di sini dikatakan, ya, ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukan terlihat secara fisik saja. Tetapi di sini dikatakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya di dalam kehidupan kita, ada satu medan pertempuran yang kita harus terus ada di dalamnya. Sampai kita menyelesaikan, sampai kita keluar sebagai pemenang di dalam peperangan itu. Peperangan kita bukanlah peperangan yang ecek-ecek, yang recehan, tidak. Karena di sini dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan di sini dikatakan ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, ada roh-roh jahat. Ada tingkatan-tingkatan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita melihat, ya, musuh ini tidak terlihat, tapi dia ada. Itu sebabnya dikatakan kita harus berjaga-jaga. Medan pertempurannya di mana kita temui setiap hari.
Ada 3 medan pertempuran di dalam kehidupan kita. Ya, ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, medan pertempuran kita adalah di dalam diri kita sendiri. Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi peperangan rohani kita yang pertama adalah di dalam diri kita sendiri. Peperangan untuk melawan keinginan diri kita, melawan keinginan kedagingan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati. Keinginan yang tidak kita kendalikan bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Dalamnya laut bisa diukur, tingginya gunung bisa didaki, tapi kedalaman hati manusia tidak ada yang bisa tahu. Yang bisa tahu adalah pribadi yang memiliki hati itu dan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan seorang Raja Daud. Ketika dia tidak bisa menguasai keinginan dirinya, dia terpikat dan diseret oleh keinginan itu, maka dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan, dia jatuh di dalam dosa membunuh sesamanya, ketika dia mengambil istri Uria dengan cara yang tidak baik. Ini keinginan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, hati-hati dengan keinginan sendiri. Hati kita harus kita kendalikan. Hati kita harus kita isi dengan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, keinginan ini bisa membawa kita kepada nafsu yang menyesal. Bisa membawa kita menuju kepada sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa, tetapi karena kita sudah dikuasai oleh keinginan kita sudah diseret dan dipikat, akhirnya kita menganggap itu tidak apa-apa lah. Hati-hati jemaat Tuhan. Medan pertempuran kita yang pertama adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita perlu untuk menguasai diri. Di dalam Matius, Yesus pernah katakan bahwa yang menajiskan seseorang bukan yang datang dari luar masuk ke dalam, tetapi apa yang keluar dari dalam dan keluar, karena itu bersumber dari hati. Amsal mengingatkan kepada kita, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena hati itu licik. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengingat bahwa peperangan rohani kita, yang pertama adalah keinginan diri. Yang kedua, ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, kita punya hati yang tulus di dalam melayani, kita punya hati yang benar-benar ingin melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita juga menghadapi musuh dari luar. Siapa musuh dari luar itu? Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, di situ jelas ada orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah umat Allah. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3 berkata demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu
Perhatikan baik-baik. Tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang kita perlu perhatikan lagi. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu ini akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini diperhadapkan, ini kita temui. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita perlu kewaspadaan. Bahwa bisa saja di tengah-tengah umat Allah saat ini muncul pengajaran-pengajaran, muncul guru-guru, muncul nabi-nabi palsu. Yang kelihatannya pengajarannya firman Tuhan, tetapi sebetulnya bukan itu yang dia tuju. Dia ingin mengambil keuntungan melalui semuanya. Mereka ingin memperkaya diri mereka melalui ketulusan, kesungguhan umat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, betul kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh dengan gampang kita menghakimi, oh si A begini, si B begini, tidak. Tetapi harus kita mempunyai kewaspadaan. Jangan kita ketika mendengarkan pengajaran, ketika kita mendengarkan khotbah, dengan mudahnya kita katakan, amin, amin, amin. Tidak. Telaah, saring, uji segala sesuatu. Paulus mengingatkan, ujilah segala sesuatu. Pengajaran-pengajaran yang kita terima di dalam jemaat, di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan-perkumpulan, mungkin kita punya perkumpulan lain selain di mana kita berjemaat. Uji segala sesuatu. Dengan apa kita menguji pengajaran mereka sehat atau tidak sehat? Dengan firman Tuhan. Kembalikan semua pengajaran kepada firman. Ketika pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan, kita ikuti. Ketika pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diikuti. Siapapun yang mengatakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami pernah menemui sebuah persekutuan kaum muda, ya, pelajar. Tetapi ketika di dalam persekutuan itu diajarkan bahwa tidak perlu gereja, tidak perlu beribadah, cukup dengan komunitas mereka saja. Ya. Dan ketika itu ada salah satu pemuda kami menjadi bagian di dalam persekutuan itu. Dan karena penasaran, akhirnya dia bertanya kepada kami. Benar nggak pengajaran ini? Kak, mau nanya, pengajaran ini benar nggak? Bahwa untuk zaman sekarang tidak butuh lagi gereja. Tidak butuh lagi beribadah. Tidak butuh lagi persekutuan-persekutuan. Cukup dengan kelompok di mana saya bersekutu, di mana saya dibina. Dan kemudian anak ini mulai diajar untuk melawan orang tuanya. Untuk membantah, artinya untuk melawan nasihat atau apapun dari siapapun ketika tidak sesuai dengan pengajaran di dalam kelompok itu. Kemudian saya mengatakan, coba cek deh, apa kata firman? Hormatilah ayah ibumu. Ketika engkau diajar untuk melawan orang tuamu, cocok enggak dengan firman? Dia katakan enggak. Sudah, itu sudah jawaban. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Hati-hati dengan guru-guru palsu, dengan nabi-nabi palsu yang kelihatannya mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebetulnya mereka memperkaya, mereka mencari keuntungan di tengah-tengah umat Tuhan. Hati-hati. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, telaah, disaring setiap khotbah pengajaran yang kita dengarkan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini pun medan pertempuran kita. Ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kita. Apakah kemudian kita menghakimi? Tidak ada hak kita menghakimi mereka. Tapi kita perlu waspada. Kita perlu membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Dengan kita berdoa meminta hikmat Tuhan supaya kita diberikan kebijaksanaan menghadapi orang-orang seperti ini. Karena orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu bukanlah orang-orang yang mudah menyerah dan mundur. Mereka orang-orang yang militan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran ini. Hati-hati. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, medan pertempuran kita yang selanjutnya adalah penguasa kegelapan. Dia tidak terlihat, tapi dia ada. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa menyerang kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa menghadapi peperangan-peperangan rohani ini? Bagaimana kita bisa terus berjuang di dalam perjuangan iman kita? Kita melihat, kita meneladani Yesus. Bagaimana ketika Yesus sedang ada di pencobaan di padang gurun, Yesus mempunyai satu senjata yang mempunyai keampuhan luar biasa. Apa itu? Kita melihat di dalam ayat yang ke-17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Jadi senjata kita untuk menghadapi kuasa kegelapan adalah firman Tuhan. Sama seperti ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Dia memperkatakan perkataan firman. Ada satu bagian firman Tuhan di situ dikatakan, kemudian mundurlah iblis, tapi bukan menyerah, dia mencari waktu yang tepat lagi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama belajar ya, untuk kita selalu waspada, untuk kita selalu memperkatakan firman Tuhan. Isi kehidupan kita banyak-banyak dengan firman Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, jadilah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan baju sirahkan keadilan. Ketika kita menghadapi orang-orang yang menyerang dengan maksud menyesatkan, hiduplah di dalam kebenaran, maka engkau akan selamat. Hiduplah di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman, maka engkau akan selamat. Ketika engkau menghadapi kuasa kegelapan, minta kuasa daripada Allah. Berdoa, mematahkan belenggu-belenggu, mematahkan panah-panah berapi itu. Dengan nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena itulah nama yang memberikan kemenangan untuk kita. Ketika kita menghadapi hal-hal itu, jangan lupa kita menggunakan perisai iman. Karena dengan perisai iman, kita mematahkan serangan-serangan kuasa-kuasa itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita diingat, medan pertempuran kita, diri kita sendiri, dengan segala keinginan kita. Kita perlu menguasai. Kita perlu menaruh keinginan kita di dalam kebenaran. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan orang-orang yang berusaha menyesatkan kita dari kebenaran firman Tuhan,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran dan berdoalah meminta hikmat Tuhan, meminta kebijaksanaan daripada Allah untuk menghadapi mereka. Ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa iblis, Bapak Ibu, perkatakan firman Tuhan. Lawan dia dengan kuasa firman-Nya. Berdoalah meminta perlindungan. Dan kita bekerja dengan keras. Memberitakan Injil. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan mundur. Ada doa yang Yesus naikkan ketika dia akan terangkat. Dia mengatakan demikian. Aku tidak meminta supaya engkau, dia berdoa kepada Bapaknya, aku tidak meminta engkau supaya aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, murid-muridnya, gereja Tuhan dari dunia. Enggak. Tetapi ini yang Yesus minta. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini permintaan Yesus kepada Bapaknya di surga. Ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia katakan, aku tidak minta Bapa, engkau angkat mereka dari dunia ini. Tapi tolong lindungi mereka daripada yang jahat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan, penuh dengan perjuangan. Ya, kita menghadapi serangan dari dalam diri kita sendiri, berperang dengan kedagingan kita, menghadapi serangan dari orang-orang yang berusaha menyesatkan kita, kita menghadapi serangan dari kuasa-kuasa gelap. Bagaimana kita bisa menang? Satu, anak kuncinya adalah kita berharap, bersandar, bergantung kepada Allah. Seperti pada ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kuasa dunia, bukan kekuasaan diri sendiri, tidak. Tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Seperti seorang anak yang bergantung, bersandar kepada orang tua, meminta perlindungan kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi umat Tuhan yang dapat memenangkan peperangan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat mengalahkan segala musuh. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya kita pun kuat. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Kita bisa menerima pengajaran-pengajaran yang sehat, yang benar, seturut firman-Nya. Biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang militan di dalam perjuangan. Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan yang ecek-ecek, yang recehan, tidak. Perjuangan kita, perjuangan yang hanya bisa dimenangkan ketika kita berharap, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Untuk itu, mari kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami, untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang militan, umat Tuhan yang tidak hanya sekedar hidup biasa-biasa saja, tetapi biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang berharap, bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan, kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam masa-masa pandemi ini. Kami memohon Tuhan menolong dan memberkati
pemerintahan bangsa kami, Tuhan tolong. Demikian juga untuk setiap para tenaga medis, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan tenaga ekstra, kesehatan ekstra di dalam mereka merawat akan setiap pasien yang menderita COVID. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi di bangsa kami, di dalam segala aspek kehidupan, di dalam dunia usaha, di dalam para pekerja, buruh, tenaga-tenaga kasar, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Berkati ya Bapa bangsa kami. Pulihkan keberadaan bangsa kami, berikan kesejahteraan untuk bangsa kami. Demikian juga dengan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan di dalam rumah tangga mereka, keharmonisan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka boleh terwujud karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat-Mu di Bukit Sejahtera maupun di tempat-tempat yang lain boleh mempersembahkan kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alat kebenaran untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ibu Pendeta. Kita akan masuk ke dalam ruang persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan kita boleh diantarkan ke gereja atau boleh ditransfer rekening gereja kita atau yang tertera di bawah ini. Kita akan membaca nat persembahan kita yang diambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Jika pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk memberikan yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian rohani 276, Intan dan Permata. Kau mencari intan kau guna tajuk mahkota. Ada intan berharga
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, baru doksologi, baru berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menjalani kehidupan keseharian kita dengan mengingat bahwa kita selalu ada di dalam pertempuran rohani dan perjuangan untuk meraih mahkota kehidupan, menyelesaikan perjuangan iman kita dengan baik. Kita bisa melakukan itu jika kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari jemaat Tuhan, kita mengarahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita terus berdoa supaya kondisi pandemik ini bisa landai, sehingga kita bisa beribadah kembali di gereja kita, beribadah dengan tatap muka. Dan Bapak Ibu, saya berharap kita terus tetap saling mendoakan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.